Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Curti Cilalasa dengan NIM 2423170013 dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh kelas 4A dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Zikri Dwi Atmaja, SEME, mata kuliah Manajemen Keuangan. Kita itu akan memahami hubungan antara risk dan return dan apa itu risk dan return, dan hubungan searah antara risk dan return, dan pentingnya diversifikasi. Nah, yang pertama itu, apa itu resiko atau risk? Nah, risk itu kemungkinan penyimpangan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang nyata, yaitu resiko antara peluang kerugian kita. Penyebabnya itu bisa jadi antara fluktuasi harga akibat ekonomi kita sekarang, suku bunga, dan inflasi yang sekarang yang terjadi. Nah, terus ada kebijakan dan kondisi pasar global sekarang. Nah, selanjutnya, apa itu return? Return itu tingkat pengembalian dari investasi dalam periode tertentu. Nah, itu bisa untung atau rugi. Sumber return itu bisa dari capital gain dan dividen pendapatan lain selama periode investasi. Misalnya, kita tuh beli rumah itu selang berapa tahun itu pasti naik. Nah, itu returnnya. Misalnya, rumah kita beli 1 juta, returnnya tuh selama berapa tahun ada 200.000. Nah, berarti returnnya itu ada 200.000. Nah, return itu berhubungan erat dengan resiko atau risk tadi. Rumus dasar dari rate of return itu tuh nilai akhir dan nilai awal itu dikurangi. Setelah dapat hasilnya, itu dibagi dengan nilai awal. Kalau misalnya mau persentasenya, itu bisa dikalikan dengan 100%. Jadi misalnya, tadi kan aset rumahnya 1 juta. Nah, kita tuh ada returnnya dapat 200.000 selama misalnya 2 tahun. Nah, selama 200 tahun itu, berarti nilai akhir dan nilai awal dikurangin menjadi 200. Dan 200 ini kita kalikan dengan 100%. Jadi hasilnya itu tuh 20%. Karena sejuta dari 200.000 dari sejuta itu 20%. Nah, contoh perhitungan lain tuh bisa tanpa pendapatan. Misalnya kita beli rumah tadi, biasanya kan return. Kalau dengan pendapatan, kalau kita beli 1 juta, lalu nilainya jadi 1.100.000, dan kita juga dapat dividen. Contohnya aja deh, kita misalnya punya aset rumah tadi, terus kita sewakan dengan orang lain. Nah, harga awal rumah itu adalah 1 juta. Terus selama perkembangan 2 tahun, naiklah nilainya menjadi 200. Nah, terus kita dapat dividen dari kita menyewakan rumah itu ke orang, yaitu 50.000. Jadi, total keuntungan semuanya itu ada 25%. Nah, intinya tuh, untung dari harga naik itu ditambah dengan dividennya. Materi selanjutnya itu ada aset portofolio. Portofolio itu adalah kumpulan instrumen investasi, misalnya saham, obligasi, reksadana, atau misalnya Bitcoin, mungkin bisa juga ya itu dimasukin. Nah, itu tuh yang diatur bersama untuk mencapai return optimal, return yang sangat-sangat optimal dengan resiko terkendali melalui diversifikasi. Nah, cara ngitung portofolio itu, jadi kalau misalnya kita ngitung portofolio itu, kan misalnya ini, seorang investor punya uang 100 juta, lalu dibagi dalam 2 aset. Yang aset pertama itu 60%, yang aset kedua itu 40%. Artinya, aset ke A itu lebih besar, jadi pengaruhnya itu juga lebih besar. Langkah kedua itu, kan saham dari A itu returnnya ada 20% dan saham B itu returnnya 10%. Kita tidak langsung rata-rata biasa, tapi pakai rata-rata ketimbang. Saham A tadi itu kan kita taruhnya 60%. Nah, itu tuh menjadi 0,6 dikali 20%. 20%-nya itu di mana?
itu tuh 20% itu return dari saham yang kita punya. Nah, 0,6 dikali 20% itu hasilnya 12. Nah, saham yang ke B itu kita taruhnya 40%. Nah, 40% itu return kita ada 10%. Jadi, 0,4 dikali 10% hasilnya itu 4%. Terus, hasil yang kita punya tadi, saham A itu kan 12. Nah, saham yang kedua baru 4%. Nah, jadi 12% tambah 4% itu hasilnya 16%. Materi selanjutnya itu perbedaan aset individu versus portofolio. Aset individu itu perhitungan sederhana per aset. Risikonya tuh lebih tinggi, terus tidak ada diversifikasi. Nah, kalau portofolio itu returnnya rata-rata tertimbang. Risikonya itu relatif lebih rendah karena diversifikasi dan korelasi antar aset. Jadi, kesimpulan materi kita yang keseluruhannya itu adalah risk dan return itu saling terkait dan potensinya itu untung besar. Kalau untungnya itu besar, pasti resikonya juga besar. Kalau misalnya untungnya kecil, resikonya juga kecil. Nah, kalau aset individu itu lebih rentan. Nah, portofolio itu alat untuk mengurangi resiko melalui diversifikasi. Yang ketiga, dari semua ini, rumus-rumusnya itu gunakan rumus dasar untuk menghitung return dan gunakan rata-rata tertimbang untuk portofolio. Itu saja pembahasan materi kita hari ini. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.